Halo, saya Klorin Dewi dari Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Kali ini kita akan membahas tentang cara perolehan wilayah. Ini merupakan materi lanjutan dari pembahasan tentang teori-teori dan prinsip-prinsip kedaulatan teritorial. Um, di video sebelumnya sudah dibahas tentang apa itu kedaulatan, bagaimana cara-cara perolehan, dan juga tentang teori-teori yang terkait. Namun kali ini kita akan mencoba membahas sedikit lebih dalam lagi tentang bagaimana cara-cara perolehan wilayah. Seperti sudah dibahas sebelumnya bahwa cara-cara perolehan suatu wilayah diantaranya ada dengan cara aneksasi atau annexation, occupation atau okupasi, preskripsi, cession atau cesi, accretion, dan juga plebiscite. Tapi apa lebih dalam dan bagaimana contoh-contoh penerapan cara-cara tersebut dalam praktek hukum internasional? Mari kita simak. Pertama kita mulai dengan pendudukan atau occupatio. Bahasa Inggrisnya occupation, tapi sebetulnya ini berasal dari bahasa Romawi, bahasa Latin, uh, dibedakan dengan occupation yang berasal dari bahasa Inggris. Kalau dari bahasa Inggris itu occupation itu ada pendudukan dilakukan dengan secara militer. Tapi dalam konsep pendudukan yang dimaksud di sini, pendudukan dilakukan secara damai. Bagaimana yang dimaksud dengan pendudukan ini? Pendudukan harus dilakukan terhadap wilayah terra nullius. Seperti pembahasan di topik tentang negara, terra nullius itu adalah wilayah yang tidak bertuan, dalam arti tidak ada negara yang mengklaim wilayah tersebut menjadi bagian negaranya. Tidak ada negara yang mengklaim bahwa itu adalah kedaulatan wilayahnya. Dan yang tadi seperti disampaikan, bahwa cara yang dilakukan harus secara damai, bukan dengan kekerasan militer. Jadi kalau dalam bahasa Romawinya ini, bahasa ini, okupasio itu artinya administratif. Jadi ini menandakan kalau salah satu cara untuk perolehan wilayah itu adalah dengan melakukan hal-hal administratif. Nanti kita lanjutkan tentang contoh-contoh penerapannya. Tapi sebelum ke sana kita harus tahu dulu unsur dari occupation ini harus apa. Yang pertama tentunya harus ada yang namanya penemuan atau discovery. Unsur ini disebutkan sebagai unsur objektif. Jadi tentu harus negara kalau mau melakukan pendudukan ada dia ketemu dulu dong. Ini ada suatu lokasi, ada suatu wilayah yang memang terra nullius. Kemudian setelah menemukan itu uh, ada niat dari si penemu tersebut. Ini yang dimaksud penemu ini adalah negara ya. Uh, untuk menjadikan wilayah tersebut di bawah kedaulatannya. Ini yang dimaksud dengan unsur subjektif. Lalu setelah ada niat bagaimana? Harus dibuktikan dengan pengawasan yang efektif atau kita kenal dengan efektif kontrol. Jadi tidak bisa kalau cuma melihat, wah ada nemu nih ada suatu wilayah kosong, terra nullius, kemudian kita ingin, wah kita jadikan saja kita bagian dari wilayah kita. Tapi sudah sampai situ saja tidak ada pengawasan yang efektif, itu belum bisa memenuhi syarat untuk dikatakan apa namanya perolehan wilayah dengan cara occupation. Nah, efektif control atau effective occupation ini diantaranya syarat lanjutannya apa? Tadi bahwa penemuan itu harus diikuti dengan tindak lanjut untuk membuktikan telah dilaksanakannya kedaulatan di wilayah yang diduduki. Kemudian ya tadi pengawasan dalam arti menerapkan hukum nasional gitu ya, atau ada sesuatu tindakan real dari si pemerintah yang ingin mengklaim, dari negara yang ingin mengklaim wilayah tersebut sebagai dari wilayahnya. Kemudian uh, tindakan yang dilakukan tersebut harus atas nama negara. Jadi tidak bisa seseorang mengaku menemukan suatu pulau kosong misalnya gitu ya. Uh, Setelah diketahui tidak milik negara manapun, kemudian ingin menjadikannya sebagai miliknya pribadi dan dia uh, uh, apa namanya atas nama pribadi itu tidak bisa gitu ya. Uh, dan harus ada klaim untuk bahwa apa namanya status terra nullius itu tetap terpelihara. Ini adalah beberapa contoh kasus yang terkait dengan isu pendudukan. Bagaimana unsur-unsur yang tadi telah disebutkan sebelumnya ini diperlihatkan. Contoh yang pertama adalah Palmas Case. Ini Palmas Island yang ada di Philippines. Atau dikenal juga sebagai Miangas ya, Miangas Island. Ini antara US versus Netherlands tahun 1928 oleh Permanent Court of Arbitration atau PCA.
Apa yang dibuktikan di sini, yang di underline, bahwa Belanda itu ternyata melakukan administrasi penduduk kependudukan dan dilakukan pengumuman secara termenerus bahwa saya melakukan hal ini, bahwa ini diklaim oleh saya gitu ya, oleh Belanda, sehingga dua hal tersebut dimenangkan pengadilan sebagai bukti adanya effective occupation. Kemudian ada kasus Clipperton Island Case, ini Prancis versus Meksiko tahun 1932. Ini sebetulnya sebuah pulau kecil, asalnya tidak berpenghuni, disebutnya a small uninhabited coral reef, tapi dipersengketakan dengan Meksiko, karena memang lokasinya juga agak, sebetulnya kalau lihat dari jarak memang lebih dekat dari Meksiko gitu, dan ya pernah terjadi silih berganti secara sejarah, silih berganti datang orang pertama Prancis, kemudian Meksiko, ada orang yang bermukim di sana sampai akhirnya ini kisahnya menarik seperti novel gitu ya, seperti kisah film, bahwa akhirnya ada dikuasai oleh seseorang yang kemudian menghabisi seluruh warga di situ, dan ada beberapa warga yang diselamatkan. Kebenarannya, anyway, itu bukan menjadi pokok bahasan kita, tapi yang jelas bahwa pulau ini diperebutkan, tapi dimenangkan oleh Prancis. Dengan apa yang dilakukan oleh Prancis, dia mempublikasikan penemuan atas pulau tersebut. Meski tidak dilakukan apapun selama 17 tahun, tapi pengumumannya terus-menerus, dia tidak melakukan apapun terhadap pulau itu selama 17 tahun pada saat sejak ditemukan, tapi dia terus-menerus melakukan pengumuman, publikasi bahwa menemukan pulau ini dan ini diklaim sebagai miliknya. Dan saat ini kalau bisa dilihat di website, dicari, di googling gitu ya, Clipperton Island ini menjadi salah satu daerah tujuan destinasi wisata yang merupakan bagian dari Prancis. Kemudian ada Eastern Greenland Case, ini Denmark versus Norway tahun 33 yang diputuskan oleh PCIJ atau Permanent Court of International Justice. Apa yang terjadi di sana, bahwa Denmark itu memberikan izin konsesi dagang dan sedikit hal-hal yang sifatnya administratif gitu. Kemudian dia juga menerapkan hukum nasional Denmark terhadap inhabitants yang ada di situ, terhadap penduduk yang ada di situ, dan terhadap segala keberlangsungan yang ada di pulau tersebut. Dan yang terakhir ada Cipadan dan Legitan, Indonesia versus Malaysia tahun 2022 yang diputuskan oleh ICJ, International Court of Justice. Ini Inggris membuat perjanjian, berbagai peraturan, termasuk dia membangun dan merawat mercusuar yang ada di pulau tersebut. Kenapa kita bicara Inggris? Katanya Indonesia versus Malaysia. Ya karena sejarahnya dulu masa zaman penjajahan gitu ya, dan Malaysia adalah bagian daripada Commonwealth, jadi Inggris ada andilnya lah menduduki wilayah Sepadan dan Legitan ini, karena wilayah lokasinya ini berdekat, perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, makanya disengketakan. Dan kemudian pelanjutannya apa? Bahwa Malaysia kemudian melakukan upaya perlindungan lingkungan dan upaya navigasi. Misalnya dia menyediakan mercusuar, waktu itu dia membuat konservasi penyu gitu ya. Hal-hal tersebut yang dianggap oleh pengadilan menunjukkan adanya effective occupation, effective control, dan effective occupation oleh negara Malaysia, sehingga Cipadan Legitan ini dimenangkan oleh Malaysia. Walaupun Indonesia menunjukkan bukti sejarah sebagainya, tapi itu tadi berdasarkan konsep occupation, effective control, effective occupation, faktanya dilakukan oleh Malaysia, bukan oleh Indonesia. Nah, berikutnya kita akan bicara soal preskripsi atau prescription. Prescription ini merupakan pemilikan suatu wilayah oleh suatu negara tentunya yang telah didudukinya dalam jangka waktu lama dengan sepengetahuan dan tanpa ada keberatan dari pemiliknya. Menarik ya, jadi ada suatu wilayah. Sebetulnya ini adalah wilayah negara lain. Contoh misalnya ada Pulau A. Pulau A ini sebetulnya secara teritorial wilayahnya adalah ada di wilayah negara dan milik negara B, di bawah kedaulatan negara B. Tapi kemudian negara C itu menduduki pulau tersebut secara lama, dan negara pemilik ini, negara B ini tahu, tapi dia membiarkannya. Tidak ada keberatan. Ini yang namanya disebut sebagai preskripsi. Ikhlas gitu ya. Nah, jadi ada penguasaan secara de facto, tapi ingat harus dalam jangka waktu lama gitu ya. Penguasaan de facto terhadap wilayah yang de jure milik negara lain gitu.
ini konsep preskripsi ini dari mana asalnya? Ini adopsi dari ketentuan Bezit di hukum perdata kalau masih ingat. Jadi kalau Bezit itu kan katanya kalau barang milik orang lain kalau kita pakai terus yang lain nggak merasa nggak keberatan, nggak mengakui, ya udah tidak apa-apa, berarti itu bisa jadi milik kita. Konsepnya adopsi dari situ. Tapi ada syaratnya. Tentunya ada syaratnya, tidak tiba-tiba demikian gitu ya. Berdasarkan kasus Kasikili dan Sududu Island, ini agak susah namanya karena tidak terlalu familiar juga bahasanya. Ini Botswana versus Namibia. Di dalam putusan tersebut disampaikan menurut pengadilan ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu kepemilikan itu harus dilakukan secara titre de souverain. Jadi dia harus memperlihatkan kewenangan atau kekuasaan suatu negara dan tidak ada negara lain yang mengklaim. Jadi tadi walaupun negara C dia menduduki wilayah yang sebetulnya secara de jure adalah milik negara B, tapi dia dengan percaya dirinya melaksanakan kedaulatannya, dia melaksanakan hukum nasional dan lain sebagainya, seolah-olah bahwa pulau tersebut, wilayah tersebut adalah milik negara C seperti tadi. Itu harus ditunjukkan dengan nyata. Kemudian kepemilikan tersebut harus berlangsung terus-menerus. Jadi dalam waktu lama. Jadi nggak cuma tiba-tiba datang begitu ya. Dan harus damai. Tidak ada perlawanan atau konflik atau protes dan lain sebagainya. Jadi dibiarkan, betul-betul dibiarkan saja oleh pemilik aslinya, oleh negara aslinya. Kemudian syarat berikutnya adalah bahwa pemilikan ini sifatnya harus publik. Jadi harus diumumkan atau diketahui oleh pihak lain. Jadi meskipun ketika negara C melakukan hal tersebut, dia harus ada kewajiban untuk mengumumkannya supaya diketahui oleh pihak lain. Dan sama sih, pada dasarnya harus ada pengawasan yang efektif gitu ya, dibuktikan dengan misalnya hukum nasional dan lain sebagainya. Tapi ya itu mendukung yang tadi, yang pertama tadi, ada kepemilikan yang dilaksanakan secara titre de souverain. Jadi memperlihatkan kewenangan atau kekuasaan negara yang tadi menguasai secara de facto. Beberapa kasus terkait ini ada Cameron versus Nigeria tahun 2002, kemudian The Sovereignty of Petra Branca atau Pulau Batu Putih, Middle Rocks and South Ledge, ini sengketa antara Malaysia dan Singapura tahun 2008, dan juga Palmas Case juga ini ada kaitannya karena Palmas Case cukup complicated gitu ya, datang dan pergi banyak yang terkait gitu, jadi bisa dilihat juga hal tersebut. Yang berikutnya adalah aneksasi atau penaklukan atau annexation. Nah, kalau ini adalah penggabungan wilayah negara lain dengan cara kekerasan atau paksaan ke dalam negara yang melakukan aneksasi. Barangkali kalau dari zaman dahulu ini adalah suatu hal yang dilakukan, yang lazim dilakukan untuk melakukan perluasan wilayah perang ya, pendudukan secara kekerasan, dia memaksa gitu ya. Syaratnya apa? Bahwa perolehan wilayah dengan aneksasi tersebut, bahwa wilayah tersebut harus benar-benar ditaklukkan. Kehendak formal oleh negara penakluk untuk melakukan aneksasi. Jadi memang sudah dinyatakan dengan formal dan memang diniatkan untuk melakukan aneksasi. Barangkali Anda bisa melihat situasi saat ini yang terjadi di Palestina, antara Palestina dengan Israel. Apakah Anda bisa menganalisanya dan mengkategorikan ini sebagai aneksasi dengan upaya-upaya Israel terhadap Palestina? Ini bisa kita diskusikan lebih lanjut dengan melihat syarat-syarat berdasarkan hukum internasional. Nah, namun cara ini dilarang oleh hukum internasional, dan dasar hukum yang melakukan pelarangan pelarangan terhadap aneksasi, cara perolehan dengan cara penaklukan ini adalah yang pertama Brian Kellogg Pact tahun 2008, kemudian pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, dan juga Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional untuk Hubungan Baik dan Kerjasama Antar Negara tahun 74. Jadi pada dasarnya hukum internasional itu sangat mendorong untuk kehidupan yang damai gitu ya, hubungan yang baik, kerjasama yang baik untuk mencapai keamanan dan perdamaian dunia. Nah, cara berikutnya yaitu dengan cara agresi atau aggression. Nah, kalau yang ini adalah cara memperoleh wilayah melalui proses alam terhadap wilayah yang sudah berada di bawah kedaulatan suatu negara. Dan ini tidak perlu tindakan resmi atau pernyataan resmi dari negara yang bersangkutan. Misalnya saja,
kalau ada tanah tumbuh, kemudian ada pembentukan pulau di mulut sungai. Jadi kan luas, jadi daratannya kan bertambah gitu ya. Kemudian bisa jadi kalau secara apa namanya ilmu apa ini namanya geologi barangkali atau geografi, ada arah sungai yang berubah arah sehingga dia terjadi membuat daratan baru atau bahkan terjadi letusan gunung api dari dasar laut. Uh, ini yang terjadi di Jepang gitu sehingga ada wilayah daratan yang baru muncul tadinya tidak ada. Nah, diskusi yang bisa kita kita lanjutkan adalah dan ini nanti akan bisa dikaitkan dengan kedaulatan di laut, apakah dengan pembentukan seperti ini berubah wilayah suatu negara, batas wilayah suatu negara gitu ya, apakah luasnya bertambah atau tidak. Karena nanti dalam kedaulatan laut kita akan lihat batas laut itu diambilnya dari mana sih, dari titik mana sih. Ada misalnya saya kasih bocoran sedikit dari titik misalnya adalah dari titik keluar. Nah, ketika misalnya ada pulau baru yang terbentuk akibat letusan gunung berapi di satu pulau atau misalnya ada tanah tumbuh atau banyak gerakan-gerakan tektonik yang mengakibatkan adanya suatu daratan baru, apakah itu kemudian merubah wilayah, luas wilayah suatu negara dan juga apakah hal tersebut bisa merubah titik apa namanya penghitungan mulainya titik wilayah laut, titik laut teritorial. Nanti pembahasan lebih lanjut mengenai hal itu di pembahasan tentang kedaulatan di laut. Nah, cara berikutnya adalah cesi atau cession. Nah, kalau dalam cesi ini ada pengalihan wilayah secara damai dari satu negara ke negara lain dan umumnya melakukan perjanjian, dilakukan melalui perjanjian. Ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu bahwa hak yang diserahkan tidak boleh melebihi hak yang dimiliki oleh negara yang mengalihkan. Bahasa sederhananya, misalnya negara A punya wilayah 3 pulau, dia mau menyerahkan 1 pulau. Itu bisa, tapi dia tidak mungkin menyerahkan 4 pulau di mana 1 pulau itu milik tetangganya gitu ya, itu tidak mungkin. Jadi harus sesuai dengan hak yang dimiliki oleh negara yang memberikan gitu ya atau yang mengalihkan. Dan yang mengalihkan tersebut harus merupakan pemilik sah dari wilayah tersebut. Jadi kalau untuk wilayah yang dipersengketakan ini masih belum bisa. Jadi harus sudah jelas bahwa itu adalah wilayah sah dari negara yang menyerahkan. Dan dengan adanya cesi ini, maka semua hak berdaulat yang ada di wilayah cesi tersebut beralih ke negara yang baru. Misalnya tadi dari satu pulau dari negara A diserahkan kepada negara B. Yang tadinya di segala kedaulatan A berlaku di pulau tersebut, hukum nasional dan lain sebagainya, maka termasuk juga pengelolaan sumber daya air, alam dan lain sebagainya, maka ketika diserahkan kepada negara B semuanya berubah jadi milik negara B, kedaulatan negara B yang berlaku termasuk hukum negara dan lain sebagainya. Cara yang dilakukan untuk dalam cesi ini bisa dilakukan secara sukarela, begitu ya. Mungkin nggak ya, mungkin saja ketika ada perjanjian damai antara dua negara ya. Kemudian bisa juga dilakukan dengan cara kekerasan. Dengan cara kekerasan, misalnya kalau ada perang, kalau kalah perang, misalnya yang kalah perang itu dipaksa untuk menyerahkan sebagian wilayahnya kepada pemenang perang dan untuk menegaskannya maka dilakukan melalui perjanjian internasional gitu bahwa yang kalah perang misalnya negara satu menyerahkan sebagian atau bahkan seluruhnya, tapi biasanya sebagian ya, misalnya untuk wilayah bagian utara ke negara pemenang perang gitu ya. Kemudian juga bisa dilakukan dengan jual beli. Nah, barangkali jadi pertanyaan jual beli pulau bagaimana di Indonesia waktu itu sempat ramai ya di awal tahun 2000-an di Pulau Seribu, kemudian di Bali katanya ada pulau-pulau milik Indonesia yang dibeli oleh warga negara asing. Nanti Anda bisa simak berita-beritanya. Tapi dalam konteks sesi ini yang melakukan jual belinya negara ke negara lagi. Jadi bukan individu ke individu gitu ya. Jadi itu bukan konteks pembahasan kita. Tapi dalam konteks pembahasan dalam hukum internasional, misalnya jual beli Alaska dari Rusia dijual kepada Amerika Serikat pada tahun 1867, sudah sangat lama sekali. Lalu dimungkinkan juga tukar menukar gitu ya, tukar menukar pulau ini wilayah Heligoland dengan Zanzibar itu dulu ditukar antara Jerman dengan Inggris, tukeran wilayah tersebut di tahun 1890.
Atau bahkan juga bisa dengan penyewaan. Jadi bukan cuma kos-kosan aja yang disewa, tapi juga ternyata penyerahan wilayah dengan cara cesi penyewaan itu bisa. Contohnya adalah Hong Kong. Sebenarnya milik Cina, kemudian disewa oleh Inggris pada tahun 1898 sampai 1997, kurang lebih sekitar 99 tahun ya, disewa. Setelah selesai, ya sudah, sekarang Hong Kong sudah kembali lagi ke Cina. Dan Anda tahu apa yang terjadi di Hong Kong saat ini, lumayan ramai gitu ya, bergejolak sekali. Karena mungkin mereka sudah terbiasa dengan Inggris, kemudian sekarang ke Cina yang sangat berbeda. Yang terakhir adalah penyerahan Alsace-Lorraine karena kalah perang pada tahun 1871 yang diserahkan oleh Prancis kepada Jerman, tapi kemudian lucunya dikembalikan lagi ke Prancis gitu ya. Tapi itu sah menurut cara perolehan secara cesi dalam konteks hukum internasional. Cara berikutnya adalah plebisit. Nah, plebisit ini adalah pengalihan suatu wilayah melalui pilihan penduduknya yang dapat dilakukan melalui pemilihan umum, misalnya yaitu referendum. Ini ada kaitannya juga dengan self-determination. Di negara kemarin kita sedikit menyebut tentang Timor Leste gitu ya. Timor Leste dulunya bagian daripada Indonesia, Timor Timur, kemudian dilakukan referendum untuk menentukan apakah referendum yang tentunya diikuti oleh warga Timor Leste tersebut untuk menentukan apakah si wilayah Timor Leste ini atau wilayah tersebut tetap masuk menjadi bagian daripada wilayah kedaulatan Indonesia atau berdiri sendiri. Ini ada kaitannya sama self-determination, hak untuk menentukan nasib sendiri. Syarat-syarat self-determination saya pikir sudah dibahas sebelumnya ya, di konsep tentang negara dan juga tentang belligerent. Intinya adalah ini adalah hak yang dimiliki dan diakui untuk menentukan nasib sendiri, diantaranya adalah untuk membentuk suatu negara. Namun tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ini silakan dilihat lagi catatannya, dilihat lagi referensinya tentang self-determination ini. Nah, kita kembali ke plebiscite yang dilakukan dengan cara referendum, bahwa syarat yang harus dilakukan adalah one man one vote. Jadi tidak bisa kepala keluarga misalnya mewakili cukup untuk mewakili satu keluarga hanya diwakili oleh satu kepala keluarga, itu tidak, tapi one man one vote. Jadi seperti pemilihan umum, one man one vote. Setiap orang yang sudah memenuhi syarat 17 tahun ke atas itu boleh melakukan mengikuti referendum untuk memilih wilayah tersebut masuk ke negara yang mana. Kemudian harus dipantau oleh lembaga internasional yang sah. Ada kasus menarik tentang referendum ini, yaitu referendum yang dilakukan oleh suku Kurdi yang berdomisili di bagian utara Irak. Jadi mereka itu tahun lalu mereka melakukan referendum karena ingin memisahkan diri dari Irak, dan cukup menarik. Ini baru saja dijadikan skripsi dan diujikan. Informasi yang diperoleh bahwa ini dianggap inkonstitusional kalau menurut hasil skripsi tadi, karena katanya tidak memenuhi self determination. Ini argumennya bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Tapi itu juga barangkali bisa Anda kaji lebih lanjut, apakah semua referendum, apakah syarat yang harus dilihat itu self determination-nya atau dari syarat melakukan referendumnya gitu ya. One man one vote, dan juga dibantau oleh lembaga internasional yang sah gitu. Nah, contoh yang terjadi di dalam praktek hukum internasional ini ada Pepera Irian Barat pada tahun 1969 yang kemudian akhirnya referendumnya menyatakan bahwa Papua adalah bagian daripada Republik Indonesia. Kemudian Timor Timur yang tadi kita bahas, hasilnya Timor Leste memisahkan diri menjadi negara baru, kemudian juga Kosovo, dan barusan yang saya sampaikan Kurdi Utara. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang cara-cara perolehan wilayah. Namun, di antara keseluruhan cara-cara tersebut, ada prinsip yang harus dipegang teguh, yaitu dua prinsip utama, prinsip efektivitas dan prinsip uti possidetis. Ini juga sudah dibahas sebelumnya. Saya hanya menegaskan kembali, jangan lupa dua prinsip ini harus selalu diingat, bahwa ada prinsip efektivitas di mana kepemilikan negara atas suatu wilayah ditentukan oleh berlakunya secara efektif peraturan hukum wilayah tersebut, hukum nasional di wilayah tersebut, begitu ya. Dan juga prinsip possidetis, di mana batas wilayah suatu negara baru akan mengikuti batas wilayah negara yang mendudukinya. Ini adalah dua prinsip utama yang harus Anda ingat selalu tentang bagaimana cara perolehan wilayah. Beberapa
kasus lain yang terkait dengan cara perolehan wilayah ini, perolehan wilayah untuk peroleh kedaulatan, ada Land, Island, and Maritime Frontier Dispute Case antara El Salvador dengan Honduras pada tahun 92, dan juga ada case concerning sovereignty of Pulau Ligitan and Sipadan. Anda bisa kaji lebih lanjut. Pulau Ligitan dan Sipadan sudah cukup dibahas dalam konsep tentang kedaulatan. Baik, begitu saja paparan tentang cara-cara perolehan wilayah. Silahkan perdalam lagi untuk kita dalami pemahamannya dalam penerapan kasus yang ada di dalam modul. Terima kasih.